Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semua di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Mas Pari. Kembali kita akan mengulas tentang tanaman bawang merah ya. Di video kami kemarin kita sudah mengulas tentang bagaimana kita mempersiapkan lahan bawang merah agar tanaman kita bisa tumbuh subur dan sehat tentunya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara tanam bawang merah yang tepat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil pengalaman dari apa yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan sebelum kita tanam bawang merah, sobat tani semua. Yang pertama adalah kualitas bibit. Seperti halnya pengolahan lahan, bibit ini juga sangat penting dalam hal menentukan keberhasilan dalam budidaya bawang merah. Hal yang pertama dari bibit yang perlu kita perhatikan adalah umur simpan. Ya, umur simpan bibit bawang merah ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, minimal 6 bulan. Kadang-kala ada bibit yang kita tanam baru 1 bulan, 2 bulan kita membeli ke orang lain atau penangkar bibit. Ya, kita tidak tahu dari penangkarnya atau dari penjual bibitnya bilangnya udah umur 6 bulan penyimpanan, ternyata baru panen lalu dijual, kita gunakan sebagai bibit. Nah, hal ini akan mengakibatkan biasanya itu menyebabkan daya tumbuhnya itu rendah, sobat tani semua. Ini pengalaman ya. Makanya dalam pembelian bibit itu diusahakan dari produsen bibit yang sudah kita kenal atau sudah terpercaya. Syukur-syukur bibit yang kita beli itu sudah berlabel. Memang bibit yang berlabel tidak menjamin 100% keberhasilan dalam budidaya bawang merah, tapi paling tidak kalau kita menggunakan bibit berlabel itu kemungkinan keberhasilan kita dalam budidaya bawang merah akan lebih besar. Hal yang kedua, harus kita pastikan bahwa bibit yang kita tanam bukan dari tanaman bawang merah yang sakit, baik itu kena penyakit moler atau fusarium atau penyakit antraknos, mungkin Cercospora dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi bibit yang akan kita tanam harus dipastikan bahwa bibit bawang merah ini harus benar-benar dari tanaman yang sehat. Nah, karena apa? Kalau kita menanam bibit bawang merah dari tanaman yang sakit, nanti akan menghasilkan juga tanaman yang sakit pula. Nah, oke, dua hal tersebut yang harus kita perhatikan dari bibit bawang merah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara perlakuan bawang merah sebelum kita tanam. Ya. Setelah kita membeli bibit, baik itu dari penangkar yang kita percaya atau bibit yang sudah berlabel, ini tidak menjamin bahwa bibit yang kita beli ini bisa kita tanam semua, sobat tani semua ya. Kenyataannya seperti itu, karena kemarin kita beli bibit yang berlabel pun ternyata ada 1-2 bibit yang busuk atau yang kopong. Nah, bibit-bibit yang seperti ini perlu kita seleksi lagi ya. Kita perlu pisahkan. Jangan kita tanam bibit yang busuk dan bibit yang kopong ini jangan kita tanam. Karena apa? Kalau kita paksa tanam pun bibit yang kopong ini atau bibit yang busuk ini nanti setelah tumbuh ya, setelah tumbuh ini kalau mau tumbuh ya kadang-kala malah ini nggak tumbuh. Tapi kalau tumbuh umur 1 minggu atau 2 minggu bibit ini nanti akan layu dan akan mati. Seperti itu. Ini pengalaman. Kemudian selanjutnya adalah pisahkan juga bibit yang kecil sekali ya sobat tani semua. Bibit yang kecil ini jangan kita tanam. Nah, pengalaman di lahan bibit yang kecil kalau kita tanam di lahan ini juga nanti akan menghasilkan tanaman yang kecil yang kurang sehat, kurang vigor seperti itu. Tumbuhnya lama juga nanti di lahan juga mudah mati. Lebih baik bibit yang kecil sekali ini kita pisahkan saja, tidak usah kita tanam tapi kita gunakan untuk memasak saja. Kemudian bagaimana bibit yang gandeng, yang dompol seperti ini. Nah, bibit yang dompol kalau dua-duanya besar, ini bisa kita pisahkan jadi 2. Ya, kita pisahkan jadi 2, lalu kita tanam menjadi 2 tanaman. Tapi kalau yang satunya kecil, ya, ini satunya kecil, tidak usah kita pisahkan, langsung aja kita tanam saja. Nah, selanjutnya setelah kita pisahkan, kita sortir, kita seleksi bibit yang baru kita beli tersebut. Lalu bibit tersebut kita potong ya, sebelum kita tanam kita potong dulu 1/3, 1/4 sampai 1/3 ujungnya sobat tani semua ya.
Selanjutnya setelah kita potong ujungnya, kita angin-anginkan sampai dengan getah. Ya, getah yang keluar dari bekas potongan ini mengering ya, Sobat Tani Semua, mengering. Nah, baru kita lakukan proses selanjutnya, yaitu dengan cara seed treatment. Sebelum tanaman bawang merah ini kita pindah ke lahan, alangkah baiknya kita lakukan seed treatment atau perlakuan benih. Perlakuan benihnya bagaimana? Yaitu dengan cara kita aduk ya, kita aduk dengan bahan. Kalau kita bahan campurnya adalah menggunakan dolomit, kemudian fungisida dan insektisida. Nah, untuk insektisida dan fungisidanya bisa dipilih sendiri, yang penting bentuknya adalah tepung, jangan yang cair. Kalau cair dicampur dolomit nanti akan menggumpal. Tapi kalau tepung nanti akan tetap berbentuk tepung ya, maur-maur seperti itu. Nah, campuran antara dolomit, insektisida dan fungisida yang berbentuk tepung ini nanti akan kita campurkan ya, kita oleskan ke dalam bawang merah yang sudah kita angin-anginkan tersebut, Sobat Tani Semua. Kita masukkan ke ember, kita kasih dikit ya, lalu kita kocok-kocok, kita aduk-aduk sampai tepung seed treatment ini tercampur merata dengan bawang merah. Insya Allah dengan perlakuan tersebut, ketika bawang merah kita tanam di lahan, nanti insya Allah bawang merah ini akan terlindungi dari berbagai macam serangan penyakit dan juga serangan hama ya. Karena bawang merah yang baru tumbuh ini seperti bayi, dia belum punya pelindungan, makanya dia harus kita lindungi dulu dengan fungisida dan insektisida. Setelah kita lakukan seed treatment, lalu kita bawa ke lahan, lalu kita tanam ya. Satu hal yang harus diperhatikan ketika kita di lahan sebelum tanam, yaitu bahwa lahan atau media tanam yang akan kita tanami bawang merah ini harus benar-benar sudah basah. Makanya kalau lahan kita masih kering, harus kita siram dulu, Sobat Tani Semua. Sampai basah baru bibit ini kita tanam. Alasannya apa? Karena menurut pengalaman saya, ketika tanah yang akan kita tanam ini kering, kemudian kita paksakan tanam bawang merah, nanti ketika ada hujan atau ketika kita siram, ini bawang merah akan loncat ya, akan menculat, bahasa Banyumas seperti itu. Selanjutnya adalah kedalaman ya, rata ujung bawang merah ini yang bekas potongan rata dengan tanah. Jangan hanya separuh atau apalagi sepertiga. Nanti akan juga mengakibatkan bawang merah akan loncat lagi juga seperti itu. Jadi kita masukkan aja sampai rata, nggak usah khawatir tanaman akan mati. Seperti itu. Insya Allah dengan cara tersebut nanti bawang merah akan tumbuh kuat, akarnya menancap di tanah, tidak mudah goyang, tidak mudah lompat. Nah, saya kira itu dulu Sobat Tani Semua, proses demi proses bagaimana penanaman bawang merah yang benar menurut versi saya, menurut pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam tani.